Amerika Serikat, kami ajak Anda ke Jerman. Ini panitia pemilihan luar negeri di Jerman melaksanakan pemungutan suara pemilu 2024 mulai tanggal 10 Februari 2024. Ada sekitar 21.000 warga negara yang masuk daftar pemilih tetap yang tersebar di 3 TPS, salah satunya di Hamburg. Simak laporan reporter DW Indonesia di Jerman, Tonggi Siregar, dan juru kamera Yusuf Pamuncak. Mendung, hujan, dan cuaca saat ini 5 derajat Celcius. Tapi tidak menyurutkan warga Indonesia seperti yang Anda lihat di sini datang untuk memberikan hak suaranya di TPS. Di Jerman sendiri memang ada 3 TPS yang disediakan, salah satunya di TPS Hamburg ini. Jadi ada kurang lebih sebenarnya 5.000 DPT yang terdaftar di Hamburg, dan yang datang ke tempat ini hanya sekitar 1.800 karena sisanya sudah memberikan hak suaranya melalui pos. Dan tidak hanya dari Hamburg, Hamburg ini juga membawahi kurang lebih 3 negara bagian yang lain yang ada di Jerman, dan lokasinya juga tidak terlalu dekat. Dan ini membuat saya jadi penasaran untuk mengetahui kenapa, apa yang membuat para calon pemilih ini untuk datang jauh-jauh ke tempat ini. Salah satunya adalah salah satu mahasiswa yang ada di sini namanya Indra. Halo. Indra, ini kita mau berbagi dulu. Kira-kira apa yang membuat kamu datang tertarik ke sini dan kamu sebenarnya tinggalnya di mana? Oke, kebetulan aku tinggalnya bukan di Hamburg ya, dan aku tinggalnya tuh di Bremerhaven, dan lumayan jauh lah dari Bremerhaven ke sini, kira-kira sekitar 2-3 jam untuk ke Bremerhaven, untuk ke Hamburg. Ke Hamburg. Oke. Kalau di Indonesia kan TPS-nya itu dekat dengan rumah, tinggal jam berapa. Di sini kan jauh, kamu sampai 2-3 jam. Apa yang membuat kamu tertarik untuk datang ke TPS, padahal kamu bisa juga memberikan suara lewat pos? Oke, karena yang pertama hal itu aku baru pertama kali milih untuk presiden dan DPR ini. Makanya aku ingin tahu bagaimana sih rasanya untuk memilih di TPS langsung dan euforianya, begitu. Itu alasan kamu? Iya, satu alasan. Dan apa sih sebenarnya kalau karena kamu pertama kali juga milih, kesan apa yang membedakan dengan TPS di Indonesia dan TPS di luar negeri, ada nggak sih bedanya? Yang bikin beda sih menurut aku kayak mungkin lebih banyak ketemu orang Indo salah satunya. Terus habis itu kayak beda banget kan, kemungkinan waktu itu seingat aku pernah sih datang ke TPS yang di Indo di umur aku lumayan lupa. Dan itu kan di lapangan luas, sedangkan ini aku kayak di ruangan tertutup dan kayak mengikuti proses-prosesnya itu yang baru pertama kali. Jadi aku agak sedikit berbeda. Yang juga berbeda dari pelaksanaan pemilu di Hamburg kali ini, untuk pertama kalinya dibandingkan tahun 2019 atau pemilu sebelumnya, TPS Hamburg menyewa satu tempat khusus karena sebelumnya dilakukan di KJRI di Hamburg, dan di kali ini mereka menyewa satu tempat karena semakin banyak warga Indonesia yang terdaftar. Dan seperti bagaimana tata caranya pemilihan di Indonesia dibandingkan di luar negeri, sebenarnya kurang lebih sama. Yang berbeda adalah di luar negeri, warga Indonesia bisa juga mencoblos dengan melalui pos. Dan ada juga beberapa warga yang datang ke tempat ini, walaupun mereka sudah mendapat kesempatan untuk memberikan suara melalui pos, mereka datang ke sini hanya untuk mencoblos, untuk dapat juga euforia bahwa mereka menggunakan tinta ungu, ataupun juga untuk bertemu dengan warga Indonesia lainnya. Dan proses penghitungan suara akan dilakukan pada tanggal 14 Februari mendatang, sama seperti di Indonesia. Dari Hamburg, Jerman, tim liputan DW Indonesia, Tonggi Siregar dan Yusuf Pamuncak melaporkan untuk liputan 6 SCTV.